Kalbu berbenalu, karya Imadatus Saadah. Desir angin menyapa kulitku di malam yang gelap ketika aku masih terjaga dari tidurku. Setiap malam sebelum tidur, tak lupa kulangitkan doaku. Aku selalu berdoa pada Tuhan untuk kebahagiaan setiap anggota keluargaku. Berdoa agar Tuhan mau memberikan kasih sayangnya lebih untuk kami. Wahai Allah, aku mohon, bahagiakanlah aku dan keluargaku dari banyaknya rasa sakit yang telah kami rasakan di dunia ini. Kejadian 5 tahun yang lalu mungkin adalah mimpi buruk dalam hidupku, tapi kejadian itu membuatku menjadi seorang wanita yang berpegang teguh pada prinsip hidupku. Dan itu semua adalah bentuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah. Aku lantunkan isi hatiku ditemani sunyinya malam. Sampai tak terasa, rasa kantuk mulai menjamah netraku. Aku pun tertidur menjemput mimpi indahku. Kejadian 5 tahun lalu membuat dia kehilangan ayah, adik, bahkan kasih sayang ibunya. Pada saat itu, Casey sedang berumur 11 tahun. Buruknya, saat usianya 12 tahun, ibunya menikah dengan ayah tirinya yang merupakan duda anak satu. Casey memanggil anak ayah tirinya itu dengan sebutan kakak. Karena umur Ardian, kakak tirinya 2 tahun lebih tua daripada dirinya. Cassandra yang kita panggil Casey diperlakukan sangat baik oleh ayah dan kakak tirinya. Bahkan Pak Reynal, ayah tiri Casey, lebih menyayangi Casey dibanding Rian. Di pagi yang cerah, terdengar suara ayam yang begitu merdunya. Casey dan Rian sudah bersiap dan akan segera berangkat ke sekolah bersama-sama. Casey, ini gue udah nyiapin bekal buat lo. Lo tadi lupa gak sarapan kan? Jadi ini harus lo makan, ucap Rian. Ini lo yang masak? Emangnya bisa masak lo? Jawab Casey. Lalu, gue ini abang lo, sopan dikit napa? Balas Rian. Iya deh, iya. Makasih ya bang, udah buatin bekal, ucap Casey berterima kasih. Dan Rian hanya berdiam saja sebagai jawabannya. Rian dan Casey pun berangkat menuju ke sekolah bersama-sama. Saat di perjalanan, kesialan menimpa mereka. Loh, kenapa oleng gini bang? Yang bener dong bawa motornya, panik Casey. Rian pun berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Casey untuk turun dari motornya. Casey, ban motor gue bocor, ucap Rian. Hah? Bocor? Yang bener aja bang, bentar lagi udah bel masuk sekolah loh, ucap Casey dengan wajah paniknya. Ya udah deh gak usah heboh gitu. Mending lo jalan kaki aja ke sekolah, biar gue yang bawa motornya, jawab Rian menenangkan Casey. Bener nih, abang emangnya gak takut dihukum? Tanya Casey memastikan. Gak lah, emangnya apa sih yang gak buat adik gue yang cerewet ini? Ucap Rian, agaknya sedikit menyindir sih. Heleh, nyindir berkedok gombal, dasar bawa bapak, ucap Casey. Setelahnya, Casey pun jalan kaki menuju sekolahnya. Bel masuk berbunyi tepat saat Casey baru memasuki gerbang sekolahnya. Alhamdulillah deh gue gak telat. Capek juga ternyata jalan kaki ke sekolah. Syukur Casey. Tak kala Casey melangkah dan mulai memasuki sekolah, tiba-tiba saat di tengah lapangan sekolah kepalanya terasa pusing. Gak, gue pasti kuat. Ayo Casey, masa cuman gara-gara gak sarapan aja lemes? Ucap Casey meyakinkan diri. Benar saja, baru saja beberapa langkah penglihatan Casey semakin buram dan akhirnya Casey jatuh pingsan di tengah-tengah lapangan sekolah. Para murid yang melihat hal itu segera menolong Casey. Mereka membawa Casey ke UKS untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Petugas UKS pun menjaga Casey sampai sadarkan diri. Siswa yang lain pergi dan masuk ke kelasnya masing-masing untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sementara di sisi lain, nih pak uangnya, makasih ya pak, ucap Rian pada tukang bengkel yang sudah mengganti ban motornya. Setelahnya, Rian segera mengendarai motornya menuju ke sekolah. Untung aja tadi gue bawa uang lebih, kalau enggak udah gak tahu lagi harus gimana. Syukur Rian. Lagian nih ban motor ngapa tiba-tiba bocor sih? Tumben banget, lanjutnya. Kira-kira adik gue udah nyampe sekolah belum ya? Pikir Rian.
Di UKS, Casey mulai sadar dari pingsannya. "Di mana gue?" ucap Casey bertanya-tanya. "Kamu ada di UKS, tadi kamu pingsan," jawab petugas UKS. Casey hanya mengangguk saja menanggapi. "Karena kamu udah sadar, aku pergi dulu ya." Petugas UKS pun meninggalkan Casey. Tentu saja, sebelum ia pergi, Casey sudah berterima kasih padanya. "Bentar lagi udah jam istirahat, ke kantin aja deh, lemes banget gue," ucapnya dan bergegas ke kantin. Di kantin, Casey segera memesan makanan berat untuk ia makan. Sampai akhirnya terdengar bel berbunyi, pertanda bahwa sudah masuk waktu istirahat. Saat makanannya siap, Casey segera menyantap makanannya itu. Tak kala sedang menikmati makanannya, tiba-tiba seseorang datang. "Casey, nih gue bawain bekal buat lo. Gue dengar-dengar tadi lo pingsan ya. Makanya nih makan yang banyak," ucap Daniel, kakak kelas Casey. Ya, Casey masih duduk di bangku kelas 10 SMA dan Daniel memang sering mengganggunya. "Kak Daniel, lo gak lihat apa? Gue udah makan nih," jawab Casey. "Ya udah, makan nanti aja pas istirahat kedua," ucap Daniel. "Gak usah deh kak, makasih. Gue udah bawa bekal sendiri dari rumah." Casey pun pergi setelah berkata demikian. Tidak ada yang sadar, ada sepasang mata yang melihat interaksi mereka. Saat sudah tiba waktu pulang, Casey segera pergi ke parkiran untuk pulang bersama Rian. Sudah lama ia menunggu, namun Rian belum datang. "Casey, nungguin Rian? Dia masih lama, mending bareng gue," tawar Daniel pada Casey. "Enggak deh, gue bareng Bang Rian aja," tolak Casey jutek. "Lo kenapa sih? Semenjak gue nyatain perasaan gue, lo makin ngejauh?" tanya Daniel. Memang benar, 1 minggu yang lalu, Daniel menyatakan perasaannya dan mengajak Casey untuk berpacaran. Namun ditolak baik oleh Casey. Bukan tanpa alasan Casey menolak Daniel, tapi selain karena agama melarang untuk berpacaran, Casey juga menolak karena berpacaran adalah perkara yang bertentangan dengan prinsipnya. Ya, Casey selalu menekankan bahwa dirinya harus seperti matahari, indah tapi tak murah, bermanfaat walau dengan adanya jarak. Dia harus bisa menjaga dirinya dari segala hal yang dapat merugikannya, seperti berpacaran contohnya. Apalagi di zaman sekarang yang hakikatnya lelaki semakin beringas serta kejam dan perempuannya semakin murahan. Casey merasa lebih baik dirinya hidup sendiri tanpa orang yang dicinta, dibandingkan dengan menjatuhkan harga diri dengan mengatasnamakan cinta. Lagi pula, jika berjodoh, pasti akan bertemu dan bersatu. Daripada sibuk berpacaran, lebih baik fokus belajar di masa kini untuk kesuksesan di masa depan. Terus berusaha dan berdoa pada Tuhan, dekati dia, rayu dia agar menghendaki apa yang kau impikan. Kurang lebih seperti itu prinsip hidup seorang Casey. Akhirnya, setelah Casey menunggu Rian cukup lama di parkiran, Rian pun mulai menampakkan batang hidungnya. "Casey, sorry ya, tadi gue habis buang air besar di kamar mandi bentar," ucap Rian. "Bentar? Gue udah nungguin lo hampir setengah jam dan lo bilang bentar," balas Casey sewot. "Lo ya, masih untung gue mau nebengin lo. Banyak mau banget sih," ucap Rian yang mulai menaiki motornya. "Lah, gue lagi yang salah. Emang ya, perempuan selalu salah," jawab Casey. "Dek, lo kenapa sih? Udah dibilangin sopan dikit napa sama gue," ucap Rian menasihati Casey adiknya. "Lagian, abang sih cerewet banget jadi cowok," jawab Casey membela diri. Ia kemudian menaiki motor Rian. Keduanya pun pulang menuju rumah sambil berbincang-bincang ringan. "Dek, tadi lo pingsan ya?" tanya Rian. "Iya bang, kan lo tahu sendiri tadi gue gak sarapan," jawab Casey. "Terus kenapa bekalnya gak lo makan?" ucap Rian kembali bertanya. "Hah, udah gue makan kok bekal yang dari lo," jawab Casey. "Bukan yang dari gue dek." "Ayolah," kata Rian. "Lah, terus?" tanya Casey. "Yang dari si Daniel maksud gue. Kenapa gak lo terima aja tuh bekal?" ucap Rian kembali bertanya. Tahu dari mana lo kalau Kak Daniel ngasih gue bekal?" "Nguping lo," ucap Casey mengira-ngira. Pemilik sepasang mata tadi yang memperhatikan mereka adalah Rian. "Gak sengaja," jawab Rian seenaknya. "Halah, bohong lo bang. Lagian ngapain nanya tuh orang sih lo? Gak penting, mending bahas yang lain," kata Casey. Setelahnya hanya ada keheningan di antara keduanya.
Sesampainya di rumah, keduanya masih berduduk santai di ruang tamu yang juga ditemani oleh Pak Reynald. "Gimana sekolah kalian?" tanya Pak Rey membuka obrolan. "Ya gak gimana-gimana ya," jawab Casey seadanya. "Tadi anak kesayangan ayah itu pingsan di sekolah," ucap Rian, manas-manasin nih ceritanya. Casey yang mendengar ucapan Rian melebarkan matanya sebagai kode untuk tidak membahas hal tersebut. "Loh Casey, kamu pingsan tadi? Kenapa kok bisa pingsan nak?" tanya Pak Rey khawatir. "Iya ya, biasa tadi pagi ada gak sarapan, jadinya pingsan deh," jawab Casey cengengesan. "Besok-besok gak usah sarapan lagi, kalau udah kena mah baru sarapan yang teratur," ucap Rian menyindir. "Lo apaan sih bang? Masa iya doyan adik sendiri sakit mah? Kakak durhaka lo," balas Casey dengan cerewet. "Lah, kan bener, lo dikasih tahu baik-baik gak didengar. Ya udah, gue kasarin aja sekalian." "Rian bener kan ya?" ucap Rian tak kalah cerewet. Udah, kalian ini kerjanya berantem terus. Nanti jodoh tahu rasa. Kamu Rian, kalau ngomong yang baik-baik, jangan kayak tadi. Jatuhnya seakan kamu doain hal jelek buat adikmu sendiri, ucap Pak Rey menasehati. Walau agaknya berat sebelah sih. "Kamu apa-apaan sih ya? Malah nyalain Rian. Kan emang bener, si Casey gak bisa dikasih tahu. Padahal dia sering sakit-sakitan. Kalau udah mati karena sering telat makan, tahu rasa tuh anak," ucap Bu Lastri, ibu Casey. Mendengar hal itu keluar dari mulut ibunya, Casey langsung berlari masuk ke kamar dan menguncinya. Walaupun Casey tahu bahwa ibunya memang sudah lama membencinya, bohong rasanya jika ia tidak sakit hati mendengar perkataan ibunya, yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri. "Aduh, gara-gara gue nih jadi kacau gini. Harusnya tadi gue gak usah pakai acara nyindir Casey," sesal Rian dalam hati. "Lastri, kamu apaan sih? Gak seharusnya ya kamu ngomong kayak tadi. Casey itu anak kandungmu. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu? Ucap Pak Rey penuh penekanan. Melihat orang tuanya yang bertengkar, Rian segera pamit untuk pergi ke kamarnya. Hati itu udah mati sejak 5 tahun yang lalu ya. Kamu bilang apa? Ibu, seorang ibu itu juga udah mati sejak 5 tahun yang lalu. Dan kamu tahu semua itu karena siapa? Karena Casey. Dia itu anak pembawa sial ya, ucap Bu Lastri penuh emosi. Hei, kamu gak berhak menyalahkan Casey atas kejadian 5 tahun yang lalu. Itu semua udah takdir Tuhan, Lastri. Kamu pikir Casey gak menderita setelah kejadian itu? Kamu pikir cuma kamu yang tersakiti di sini? Iya. Gak, kamu salah. Di sini, Casey adalah yang paling sakit. Mungkin karena kejadian itu, kamu memang kehilangan suami dan anakmu. Tapi Casey kehilangan ayah, adik, dan cinta kasih dari ibunya. Satu-satunya keluarga kandung yang ia miliki saat ini, ucap Pak Rey dengan penuh emosi. Tapi kalau Casey gak minta hadiah waktu itu, gak mungkin Devan almarhum ayahnya dan Rika adiknya meninggal karena kecelakaan ya, jawab Bu Lastri tak kalah emosi. Andai Casey bisa memilih, dia pasti akan memilih ayah dan adiknya tidak mati saat itu. Bahkan dia juga bisa memilih untuk tidak dilahirkan dari seorang ibu yang lebih mementingkan egonya dibanding anaknya sendiri. Andai Casey bisa memilih, ucap Pak Rey yang kemudian pergi meninggalkan Bu Lastri sendirian. Butiran bening menetes dari sudut mata Bu Lastri, entah itu karena penyesalan atau karena kemarahan. Ayah, teriak Casey terbangun dari tidurnya. Nampaknya ia mengalami mimpi buruk. Ayah, adik, kenapa kalian pergi ninggalin aku? Casey pun berucap bersamaan dengan isak tangisnya. Inilah alasan Bu Lastri membenci Casey, karena ia menganggap Casey lah yang bertanggung jawab atas kematian suami dan putri bungsunya saat kecelakaan. Padahal itu semua adalah murni kesalahan dan kelalaian Pak Devan suaminya. Keesokan harinya, bel pulang sekolah berbunyi. Tiba sudah waktunya untuk Casey kembali ke rumahnya. Sejujurnya, Casey bingung harus menumpang pada siapa. Untungnya saat di parkiran, ia bertemu dengan Daniel. Casey,
mau ikut sama gue gak? Udah, gak usah nolak. Gue tahu kok Rian pergi kerja kelompok kan. Daripada lo bingung harus ikut siapa, mending ikut gue aja, tawar Daniel. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Casey pun menerima tawaran Daniel dan keduanya pulang bersama menuju rumah Casey, terlebih dahulu tentunya. Makasih Kak Daniel udah mau nganterin gue. Lo gak mau mampir dulu Kak? Tawar Casey. Diam-diam Daniel tersenyum tipis kala mendengar tawaran Casey. Makasih Casey, tapi gue harus cepat-cepat pulang, sorry ya, jawab Daniel meminta maaf. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Sekali lagi, makasih ya, ucap Casey kembali berterima kasih. Setelahnya, Daniel pergi dan Casey pun masuk ke dalam rumahnya. Semenjak kejadian kemarin, suasana di rumah Casey masih canggung. Tak ada yang mau memulai pembicaraan satu sama lain, sekalipun hanya untuk bertukar sapa. Semua itu terjadi sampai 2 minggu kemudian. Hari ini adalah hari di mana Rian merayakan wisuda kelulusan. Sejenak, suasana di keluarga mereka begitu hangat. Ya, terkecuali Bu Lastri yang bersikap jutek seperti biasanya. Namun, setelah beberapa hari kemudian, suasana di keluarga ini mulai kembali dingin. Syukurnya, tak sedingin hari sebelumnya. Mereka sudah mulai saling bertukar sapa satu sama lain. Kini, Rian yang notabene sudah lulus sekolah, mulai melanjutkan bisnis keluarga sebagai pengganti Pak Ray yang sudah pensiun. Sementara Casey, ia sudah duduk di bangku kelas 11. Setiap harinya, ia berangkat dan pulang bersama Daniel, karena kakaknya sudah sibuk dengan pekerjaan kantornya. Hal tersebut membuat Daniel dan Casey semakin dekat. Casey dan Daniel duduk di taman komplek. Kak, kenapa lo ngajak gue kesini? Tanya Casey. Gue mau bilang sesuatu sama lo, tapi sebelumnya apapun yang terjadi, kita tetap temenan, oke? Ucap Daniel. Casey pun mengangguk setuju. Gue sebenarnya cinta sama lo, dan gue yakin lo pasti udah tahu perasaan gue dari awal. Lo mau nggak jadi pacar gue? Ujar Daniel mengungkapkan perasaannya seraya menggenggam tangan Casey. Sebelum Casey menjawab, tiba-tiba ada seseorang yang menampar pipi Daniel dan menarik pergelangan tangan Casey. Ngapain lo pegang-pegang tangan adik gue? Hah? Ujar Rian marah. Akibatnya, mereka berdua pun bertengkar dan beradu tinju. Stop kak, stop! Dengerin gue napa? Stop kak! Teriak Casey panik. Keduanya pun berhenti bertengkar dengan luka lebam di wajah Rian dan Daniel yang sudah pingsan terkapar. Rian segera menarik pergelangan tangan adiknya dan menyeretnya untuk pulang bersama dia. Kak, lepasin, tangan gue sakit tahu, teriak Casey. Lo ya, ngapain lo berdua sama Daniel? Ucap Rian emosi. Emangnya kenapa? Ujar Casey dengan penuh amarah. Kenapa kata lo? Lo nanya kenapa? Lo lupa sama prinsip hidup yang lo buat? Hah? Jawab Rian. Casey terdiam kala mendengar ucapan Rian. Keesokan harinya, karena rasa bersalahnya, Casey menghampiri Daniel di kelas. Kak Daniel, lo sehat? Ucapnya berani. Gue minta maaf ya, karena ulah kakak gue, lo jadi babak belur kayak gini. Lanjutnya kembali meminta maaf. Gak apa-apa Casey, gue ngerti kok kenapa si Rian sampai segitunya. Gue juga kalau jadi dia dan ngeliat adik gue dipegang sama cowok, gue juga bakal marah, ucap Rian. Casey pun tersenyum miris kala mendengar jawaban Daniel. Campur aduk rasanya, rasa bersalah, senang karena dia dimaafkan, dan rasa penyesalan. Sepulang sekolah, Casey dijemput oleh Rian. Saat di perjalanan, sebuah motor menyerempet motor Rian. Kalau bawa motor yang bener dong, jerit Rian memarahi si pengemudi yang entah siapa orangnya. Namun, pengemudi itu tidak mendengarkan Rian. Ia malah semakin gencar mengganggunya. Sampai pada akhirnya, ada mobil dengan kencang di belakang mereka. Hal itu membuat motor Rian dan si pengemudi menjadi hilang arah. Alhasil, ketiga orang di motor itu mengalami kecelakaan tragis. Bangun, ayo bangun, teriak Bu Lastri mengguncang tubuh Casey. Bu, tenang Bu, pasien sedang kesakitan. Perbuatan ibu bisa membahayakan kesehatan pasien Bu, ucap perawat yang sedang bertugas di ruangan Casey. Casey yang mulai sadar dari pingsannya mendengar samar-samar
dengan keributan yang sepertinya tercipta karena ulahnya. Suster, gak usah ikut campur ya. Biarin aja dia mati, Sus. Karena dia, Rian anak saya, kecelakaan dan sampai sekarang belum sadar, ujar Bu Lastri. Seminggu berlalu di rumah sakit, ada seseorang yang membuka pintu kamar Inap. Rian, gimana kondisi kamu? Udah benar-benar sehat kan? Biar kita bisa pulang, tanyanya. Iya, adalah Pak Ri. Udah ya, sehat banget malah, jawab Rian. Lo gimana sih? Tadi bilang kalau badannya sakit, sekarang pas ayah nanya, bilangnya sehat. Gak konsisten lo, ucap Casey. Aku sehat kok ya, bener, ucap Rian sambil kedua jarinya membentuk huruf V untuk meyakinkan. Udah, setelah barang-barang kamu selesai diberesin, kita pulang, tentunya. Gimana bunda kalian? Tanya Pak Ri. Tadi sih pamit ke toilet, tapi belum balik sampai sekarang, jawab Casey. Entah mengapa saat melihat ayah bertanya demikian, Casey dapat melihat kemarahan di dalam netra ayahnya itu. Apa bunda sama ayah berantem ya? Tebaknya dalam hati. Ayah suruh bunda kalian dulu. Casey, tolong bantu kamu beresin barangnya ya, ujar Pak Ray yang langsung keluar dari kamar Inap. Casey, lo gak lihat kemarahan gitu di raut wajah ayah? Tanya Rian. Aku juga ngerasa gitu kak. Mungkin bunda sama ayah berantem dah, jawab Casey sambil merapikan barang-barang Rian. Sementara Rian hanya duduk memperhatikan. Aku, tumben lo sopan sama gue. Kesambet apaan lo dek? Sindir Rian. Salah lagi gue nya. Tahu ah, jawab Casey. 1 bulan berlalu, kondisi Rian sudah sangat membaik. Mereka sarapan bersama. Ayah, bunda, Rian mau jujur sama kalian, ucapnya. Tampak semua memperhatikan Rian, ingin tahu kelanjutannya, ucapan Rian. Jujur, entah kapan dan bagaimana, Rian mulai sayang sama Casey, lebih dari sayangnya seorang kakak. Rian cinta sama Casey, ujar Rian jujur. Mereka cukup terkejut kala mendengar ucapan Rian, lebih lagi kedua orang tua mereka. Rian gak tahu Casey juga cinta sama Rian atau enggak. Tapi Rian ingin menikahi Casey ya. Itu pun jika ayah bunda mengizinkan dan Casey menyetujuinya, ucap Rian berani. Apa-apaan ini? Kalian gak boleh nikah. Rian, kamu ini gimana sih nak? Casey itu adikmu dan buruknya dia membawa sial buat keluarga kita. Kamu mau nikah sama dia? Ucap Bu Lastri setengah berteriak. Lastri, cukup. Kamu bilang Casey yang membawa sial di sini. Kamu gak mikir apa? Penyebab kecelakaan mereka itu kamu. Kamu juga penyebab dari meninggalnya Daniel, Lastri, ucap Pak Ray membentak. Maksud ayah, Daniel udah meninggal dan itu karena bunda, tanya Casey shock. Pak Ray hanya mengangguk saja sebagai jawaban. Ya, pemilik motor yang menyerempet motor Rian dan Casey sepulang sekolah adalah Daniel. Dan itu semua merupakan perintah Bu Lastri. Jadi setelah kejadian di mana Daniel dan Rian bertengkar, Bu Lastri menolong Daniel dan yang pingsan di taman. Bu Lastri membawa Daniel ke apartemen pribadinya. Saat Daniel sadar, keduanya mulai merencanakan penculikan Casey. Mereka berpikir akan saling menguntungkan apabila rencana itu berhasil. Daniel mendapatkan Casey yang merupakan cintanya, namun nyatanya Tuhan berkehendak lain. Mereka malah mengalami kecelakaan dan Daniel kehilangan nyawanya karena kecelakaan itu. Kamu punya bukti apa? Hah? Tanya Lastri menantang. Saya sudah mendapatkan bukti dan akan memasukkan kamu ke penjara. Sebelum itu, saya pastikan kita sudah bercerai, ucap Pak Ray memutuskan. Tiba-tiba, Bu Lastri mengambil pisau di atas meja makan hendak menusuk suaminya. Namun dihalang Casey, sehingga Casey lah yang tertusuk pisau. Casey! Teriak Rian. Casey sudah tidak sadarkan diri, bercak darah mewarnai ruang makan keluarga Pak Reynal. Isak tangis seorang ayah yang kehilangan anaknya dan seorang kakak menangis kehilangan adik, cinta, dan penyelamat hidup ayahnya. Seorang ibu ditahan di balik jeruji besi lantaran menghabisi anaknya sendiri. Mereka berusaha menerima takdir yang ada dan menjalani sisa hidup mereka sesuai dengan alurnya. Setiap insan pasti ada kalanya ditinggalkan dan meninggalkan. Merasa diri paling tersakiti adalah ciri sempitnya hati. Air laut yang asin tidak berubah manis saat dimasukkan sesendok gula ke dalamnya.
Kenapa? Karena laut menerima gula tersebut dengan keluasannya. Jika hati kita mampu selapang laut, maka masalah kecil tak akan terasa dan yang besar akan terasa kecil. Dunia adalah singgasana bagi manusia yang hanya disinggahi untuk kemudian ditinggalkan. Umur adalah waktu. Waktu kita hidup di dunia dimulai dari gerbang kelahiran sampai gerbang kematian. Jika waktu kita singgah di dunia digunakan bukan untuk kebaikan, maka bersiaplah untuk hidup melarat abadi di akhirat. Sebab dunia hanya sementara dan akhirat kekal abadi selama-lamanya.